pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendakinya dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tidak menyebut-nyebut infaknya dan tidak menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, baru saja kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Pak Aib. Mudah-mudahan Pak Aib yang membaca dan juga kita yang mendengar tentunya mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang kita baca dan juga kita dengar. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari pihak penyelenggara dan alhamdulillah hari ini akan disampaikan oleh Pak Handi. Mangga Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena berkat rahmat inayah serta pertolongannya, alhamdulillah walaupun berubah jadwal pada hari ini kita dapat sama-sama menyelenggarakan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan para jamaah tetap semangat untuk mengikuti acara Sirah Nabawiyah ini. Dan harapan kita bersama mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah dan tentunya mendapat pahala yang melimpah dari sisinya. Sholawat dan salam juga marilah di majelis ini kita sampaikan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Insya Allah kita yang hadir di majelis taklim Asy-Syifwah ini walaupun secara online itu nanti insya Allah tergolong kepada pengikut baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pada Al-Mukarram Bapak Muhammad Ahsan yang sudah berkenan hadir untuk memberikan ilmu pengetahuannya tentang Sirah Nabawiyah. Yang terhormat juga kepada Ibu Amalia yang tetap bersemangat ya, walaupun sibuknya naudzubillah. Juga Pak Nanang sami wae. Walaupun di Surabaya tetap semangat Pak Nanang. Juga kepada tak lupa ini acara ini kan terselenggara berkat tim yang solid ya, tim IT-nya yang solid, kepada Bapak Bintang dan kawan-kawannya ini. Alhamdulillah walaupun tidak pernah nampak wajah, tapi saya yakin ya beliau selalu bersemangat dan ingin acara ini tetap sukses selalu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Majelis Taklim Asy-Syifwah, pada hari ini guru kita akan menyampaikan suatu materi tentang kemuliaan dan keutamaan dari sahabat kita Utsman bin Affan. Yang lalu kita sudah membahas Abu Bakar yang orangnya lemah lembut, tetapi kalau memerangi kaum yang kafirun tidak mau bayar zakat dan nabi palsu, begitu tegasnya. Ya, sehingga nabi palsu tersebut Musailamah al-Kadzab dapat dibinasakan. Kemudian juga kita sudah mendengar, sudah mengetahui tentang khalifah yang sangat keras hatinya, namun sebetulnya karakternya sangat keras, namun hatinya sangat lembut, yaitu Umar bin Khattab. Prestasi beliau adalah menaklukkan salah satu negara superpower pada waktu itu, yaitu negara Persia. Kalau sekarang mungkin Iran. Ya. Nah sekarang kita akan mengikuti bagaimana nih sahabat kita Utsman bin Affan tentang kiprahnya, yang kita tahu bahwa
salah satu jasa besar dari Utsman bin Affan adalah menyusun mushaf Al-Quran yang kita selalu baca setiap hari, insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tentunya selain kegiatan kajian, Bu Amalia dan tim ini insya Allah akan selalu memberikan dakwah bilhal, yaitu mungkin ya nanti ada kegiatan bansos, kegiatan vaksinasi yang sudah dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dari saya sebagai wakil dari Majelis Ta'lim Asifah. Mudah-mudahan ada manfaat kajian ini, ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari pihak penyelenggara, yaitu Pak Andi. Betul sekali ya, ini adalah sebuah tim yang memang yang dimiliki oleh Majelis Ta'lim Asifah, yang terlihat dan juga yang terlihat tentunya sama-sama memiliki kewajiban juga semua, sehingga acara-acara seperti ini terus terlaksana. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya jamaah Majelis Ta'lim Asifah, apapun yang kita lakukan selama itu buat kebaikan, syiar, tentunya insya Allah akan mendapatkan amal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ya, disiapkan alat tulisnya ya juga dengan secangkir kopi karena ini sore hari. Cuacanya mendukung sekali, jadi biar semangat. Kenapa? Karena memang materinya adalah salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Dan ini kalau tidak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi, itu di rekening di Arab itu masih tertulis sampai saat ini ya, rekening di bank atas nama Utsman bin Affan, karena memang kekayaan luar biasa itu masih ada, gitu ya. Baik, kita langsung panggilkan saja ya guru kita sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Di Lembang udah hujan? Lembang justru panas sore ini. Nah, mahibalnya. Luar biasa. Baik, Pak Ustadz ya, materinya hari ini luar biasa. Besok juga cerah ya. Mudah-mudahan. Betul. Karena besok mau ke Lembang, Pak. Oh gitu. Siap. Ya, materinya adalah salah satu sahabat Nabi ya yang luar biasa. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, rekeningnya atas nama beliau hari ini masih ada gitu ya. Nah, seperti apa sepak terjang beliau tentang kemajuan dari Islam seperti apa, nanti akan kita kupas tuntas oleh gurunda kita tercinta ya. Tapi sebelumnya Pak Ustadz, Bu Amalia, Pak Handi, Pak Aep, dan juga Bapak Ibu jamaah, saya mohon pamit ya, karena memang jam 4 ini saya harus isi acara lagi di sebelah, ini kebetulan di sebelah, udah ditunggu. Jadi saya mohon pamit sebelumnya, nanti dilanjut dengan Pak Aep untuk sesi tanya jawab. Mangga panganang wilujeng, sukses acarana. Mangga kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses acaranya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita nikmat, dan mudah-mudahan kita sebagai seorang hamba mampu mengkonversi semua nikmat Allah ini menjadi amal soleh yang bisa berguna nanti untuk bekal kita di yaumil akhir saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Agak beda ya rasanya kalau Majelis Ta'lim Asifah ini kan biasanya Sabtu di jam 10 ya. Jadi sore di hari Jumat ini gitu. Hawanya memang beda, tapi kondisi alhamdulillah mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan beberapa hari terakhir ini hujan turun begitu deras sekali, dan kita melihat banyak sekali saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir. Tentu kondisi ini bukan hanya sebagai sebuah ujian, tetapi juga harus menjadi sebuah evaluasi bagi diri kita bahwa
Allah sudah memberikan sebuah informasi, ya, sebuah isyarat di dalam Al-Quran bahwasanya semua yang terjadi kerusakan di langit, di bumi itu tidak lain akibat dari ulah manusia itu sendiri. Oleh karenanya, hujan itu adalah sebuah berkah dari Allah, sebuah kenikmatan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh banyak orang. Tapi ketika hujan ini kemudian menghadirkan satu musibah, yaitu banjir, maka di sini kita perlu mengevaluasi diri. Bagaimana sekarang hubungan kita dengan alam yang sudah Allah siapkan dan Allah sediakan. Jangan-jangan kita belum bisa merawat dengan baik amanah yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalau di sini di rumah, ya, di Lembang kondisinya panas, ya, hangat gitu. Karena cuaca mendungnya baru tadi pagi gitu, ya. Pagi hujan, berkabut, dan baru sekarang alhamdulillah hangat dan terang, ya. Mudah-mudahan juga kondisi di Bapak Ibu juga sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan bahas salah satu seorang sahabat yang sangat mulia, ya, salah satu sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Handi pada saat mukadimah, ya, pembukaan. Salah satu sahabat utama yang memiliki prestasi yang sangat banyak juga. Tentu di episode ini akan banyak dinamika kehidupan dan problematika yang dihadapi oleh sahabat salah satu mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat dari 4 Khulafaur Rasyidin, ya, 4 khalifah ini, 2 orang yang pertama adalah mertuanya Rasulullah. Abu Bakar yang memiliki seorang putri yaitu Siti Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu an juga sama, beliau adalah mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena salah satu putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 yang terakhir, ketiga dan keempat, yaitu Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib merupakan mantunya Nabi. Karena 2 orang sahabat ini, ya, Utsman dengan Ali ini adalah 2 orang sahabat yang dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putri beliau. Jadi 4 orang ini memang 4 orang yang memiliki ikatan kekerabatan yang sangat kuat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menjadi bagian dari keluarga Nabi. Bukan hanya sekedar sahabat, tetapi menjadi keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mulai, ya, boleh nanti dijawab di kolom chat. Untuk bukan melihat ya, tapi untuk sebetulnya kesan pertama kita, ya, bisa ditulis nanti di kolom chat. Kesan pertama Bapak Ibu ketika mendengar nama sahabat Utsman bin Affan itu apa? Boleh 1 kata dituliskan di kolom chat, dikirim. Jadi kalau terdengar dermawan, Pak Aib langsung nih gercep Pak Aib, ya, dermawan. Oke, Pak Aib nih. Dermawan, sangat baik Ibu Yuniarti, ya. Jadi ini kesan pertama. Setiap orang memang ketika mendengar kesan pertama dari ini membuktikan bahwa memang sahabat Nabi itu punya brandingnya yang berbeda-beda, ya, punya image yang berbeda-beda. Tadi Abu Bakar sudah disebutkan oleh Pak Handi sebagai orang yang sangat lemah lembut, Umar sebagai seorang yang sangat tegas. Nah, ini Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini kalau Pak Aib mendengar kata atau nama Utsman itu yang terbayang adalah sosok yang dermawan. Nah, Ibu Yuniarti yang terbayang, ya, yang yang terfikirkan gitu dalam pikiran Ibu berarti adalah orang yang sangat baik, ya, Utsman bin Affan itu. Dan kedua-duanya mewakili sifat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita membahas atau mendengar nama Utsman bin Affan, memang yang paling banyak itu terbayang adalah kedermawanan beliau, ya, kedermawanan beliau, kebaikan beliau, dan terutama sifat beliau yang sangat pemalu. Jadi kalau disebutkan itu udah 1 paket dengan beliau. Tapi yang jarang sekali disebutkan, dan ini menjadi salah satu yang menempel kuat, ya, pada jiwa seorang Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu adalah kaya raya. Beliau adalah seorang konglomerat, beliau adalah seorang bisnismen, ya, seorang pembisnis, seorang pengusaha.
Tambur ini. Pengusaha, beliau adalah seorang pengusaha sukses dan itu yang sangat melekat kuat dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka kalau kita lihat dari jajarannya atau sahabat-sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 10 orang dijamin masuk surga tanpa hisab, sudah dapat tiketnya langsung. Kalau kita lihat dari 10 orang sahabat itu, 9 diantaranya adalah orang-orang kaya, ya. Jadi mereka semua adalah orang kaya dan satu bukan miskin tapi orang yang sederhana, berkecukupan karena memang secara pekerjaan bukan seorang pengusaha. Sisanya 9 orang itu adalah pengusaha. Nah, disinilah kita melihat bahwa memang kekayaan itu akan mengantarkan dan akan mempermudah seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ketika memanfaatkan dan memaksimalkan sebagaimana para sahabat yang 9 ini. Jadi jika kemudian diidentikan seolah-olah Islam melarang, ya, atau mungkin ketika menjadi seorang muslim baik itu nggak boleh kaya misalnya. Tapi faktanya sahabat Nabi kebanyakan adalah orang kaya yang justru memberikan kontribusi yang sangat besar, ya, kontribusi yang sangat signifikan. Bahkan yang 9 di antara 10 orang yang dijamin masuk surga itu semuanya adalah orang kaya, seorang para pengusaha. Kalau bahasa kita hari ini para konglomerat gitu, ya, punya harta yang sangat banyak. Satu orang yang memang secara kepemilikan harta itu tidak sebanyak yang lain, Ali bin Abi Thalib, ya, orang yang sangat sederhana, ya, secara kemampuan finansial memang tidak seperti yang lainnya. Nah, salah satu yang paling kaya dan merupakan seorang pembisnis yang sangat sukses, ya, itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang saudagar, ya. Seorang saudagar dulu sebelum masuk Islam, beliau adalah rekan bisnis dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat bisnis, ya, kolega dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq kemudian masuk Islam, ya, sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan kemudian melihat bahwa nilai ajaran Islam ini sesuai dengan fitrah manusia yang tidak boleh merendahkan orang lain, ya, kemudian memberikan kemerdekaan kepada semua orang, tidak ada budak, tidak ada miskin, semuanya sama. Maka di sini kemudian disampaikanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada rekan-rekan bisnis beliau. Jadi karena Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang pembisnis, ya, beliau adalah seorang pengusaha, maka teman-temannya, sahabatnya juga adalah para pengusaha. Dan inilah yang kemudian disampaikan oleh Abu Bakar kepada sahabat-sahabatnya yang para pengusaha yang biasa berbisnis dengan beliau. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan semua itu kepada rekan-rekannya, kemudian masuk Islamlah gelombang para pengusaha ini masuk Islam, ya, lewat melalui ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Salah satunya Utsman bin Affan. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam dan yang lainnya, yang itu merupakan gerbong para pengusaha. Dan mereka adalah satu grup, ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita menghitung dan mengukur sebelum masuk gitu, ya. Jadi kalau kedermawanan Utsman bin Affan ini sangat terkenal sekali, bahkan tadi Pak Nanang menyebutkan di awal, ya, terkait rekening Utsman bin Affan yang sangat viral sebetulnya tulisan ini. Jadi rekening ini berasal dari mana? Ya, jadi kalau melihat sejarahnya sebetulnya rekening ini dulu karena tidak ada bank, ya. Zaman Nabi itu tidak ada lembaga penghimpun penyimpan uang seperti bank yang resmi hari ini gitu. Tapi ini adalah inisiatif dari pemerintah Arab Saudi, ya, karena melihat salah satu kebaikan Utsman bin Affan yang sampai hari ini ternyata tidak terputus. Dan Utsman bin Affan ini adalah, kalau bahasa kita tuh brand ambassador kali, ya. Brand ambasadornya wakaf gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang wakaf, ya, ibadah wakaf kan ibadah harta itu ada zakat, infak, sedekah, ya. Kemudian juga ada wakaf. Nah, brand ambassador itu wakaf itu adalah Utsman bin Affan. Maka kalau bercerita tentang wakaf, kisah inspirasi wakaf itu yang dimulai pertama itu adalah Utsman. Jadi kalau orang pengen tahu nilai kebaikan dari wakaf, maka orang akan melihat Utsman bin Affan. Kenapa? Karena nilai kebaikan dari Utsman bin Affan, dari wakaf Utsman bin Affan itu abadi sampai hari ini.
Yang tadi disebutkan oleh Pak Nanang, bank yang di dalamnya ada rekening atas nama Utsman bin Affan, itu adalah kebaikan yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan ketika beliau hidup. Dan ini adalah bukti nyata kebaikan wakaf ketika dikelola dengan baik, ya, oleh seorang muslim, oleh lembaga zakat yang amanah, lembaga wakaf yang amanah, maka ini akan menjadi satu kebaikan yang akan terus mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau dilihat dari kisahnya, memang Utsman bin Affan itu, ya, pada saat di Madinah pada waktu itu, jadi ceritanya kenapa sampai ada rekening Utsman bin Affan. Jadi di Madinah itu pada saat Rasulullah SAW sudah menetap bersama para sahabat di Madinah, itu terjadi musim kemarau yang sangat panjang, sampai kemudian para sahabat kesulitan air, ya, kesulitan untuk mendapatkan air, dan satu-satunya air yang satu-satunya sumur yang airnya itu masih terus mengalir, ya, masih terus ada, itu adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Nah, kemudian para sahabat, ya, pada waktu itu orang-orang muslim, masyarakat muslim pada waktu itu antri bukan minta air tapi beli air, ya. Jadi airnya dibisniskan oleh penduduk Yahudi gitu. Jadi orang Yahudi yang punya sumur itu membisniskan air tersebut, sehingga Rasulullah melihat pemandangan sahabat yang sedang ngantri gitu, ya, beli air. Rasulullah kemudian merasa sedih gitu. Akhirnya Rasulullah kemudian mengumumkan kepada para sahabat, barang siapa yang membeli sumur, ya, namanya sumur Bir Maunah, ya. Di sana kata Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan surga. Dan pada saat itu sahabat kemudian berbondong-bondong, ya. Mereka ingin membeli air tersebut, sumur air tersebut, tapi yang pertama kali mendatangi, ya, pemilik sumur itu adalah Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan datang kepada pemilik sumur, ya, orang Yahudi tadi, kemudian Utsman nawar gitu. Nah, orang Yahudi tadi sebetulnya tidak ingin melepas sumur. Bahkan dia memberikan sumur tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dan menariknya pada saat itu Utsman bin Affan, Bapak Ibu, henteu nawar gitu, ya. Beliau tidak menawar sumur itu dalam jumlah yang kalau bahasa kita tuh harganya sangat mahal dan tidak wajar, ya. Tapi pada awalnya saat itu pemilik sumur orang Yahudi tidak mau melepas sumurnya, nggak mau gitu. Nah, karena Utsman bin Affan ini seorang pembisnis, ya, seorang pengusaha, ya, namanya pengusaha itu otaknya tuh jalan gitu, ya. Jadi ketika di sana, ketika tidak bisa mendapatkan sumur itu, akhirnya Utsman memberikan satu penawaran yang tidak bisa ditolak oleh orang Yahudi. Kata Utsman bin Affan, ya sudah, kalau kamu nggak mau ngejual sumur ini secara keseluruhan, jual setengahnya kepada saya. Nah, dia kan mikir, jual setengahnya gimana caranya? Sumur dibagi dua gitu. Jadi kata Utsman bin Affan, jual sumur ini setengahnya kepada saya. Maksudnya gimana? Jadi satu hari ini milik saya, besok milik kamu, besoknya milik saya, jadi selang-seling, setengah ewang gitu, ya, kepemilikannya. Jadi setiap hari, setiap ini beda-beda. Nah, kemudian dia berpikir, oke, kalau solusinya seperti ini, dia tidak kehilangan sumurnya, uang dari Utsman bin Affan itu dapat, nanti juga ketika air bisa dibisniskan juga di hari berikutnya ketika itu menjadi milik dia gitu. Jadi Utsman bin Affan pada saat itu tidak ingin kalah gitu untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Maka sudah sepakat deal akhirnya. Nah, kemudian ya kalau orang Yahudi itu berpikirnya ya bisnis besok pasti masih bisa mendapatkan uang. Ternyata Utsman bin Affan radhiyallahu an, ketika air itu, sumur itu menjadi milik Utsman di hari beliau, maka kata Utsman bin Affan, silahkan ambil air ini, ya, secukupnya sesuai dengan kebutuhan kalian, gratis tanpa bayar. Jadi di saat kepemilikan itu milik Utsman, para sahabat ngambil gratis semua untuk kebutuhan di rumahnya, secukupnya semuanya bawa. Besoknya orang Yahudi kosong, nggak ada yang ngambil air. Karena apa? Karena persediaan masih ada. Besok pas milik Utsman, semuanya karena habis stoknya ya ngambil di sana. Gitu. Kalau kata orang Yahudi bahasanya apal kieu mah udah aja jual semuanya kepada Utsman bin Affan gitu kan. Nah, akhirnya si pemilik Yahudi tadi datang kepada Utsman dan mengatakan, ya sudah sekarang mah mending jual aja semuanya, ya. Akhirnya dijual menjadi milik Utsman sepenuhnya dan mengatakan Utsman bahwa ini
diberikan untuk kebutuhan umat Islam. Nah, saat itu kemudian tanah-tanah yang ada di sekitar sumur itu yang milik Yahudi kemudian dibeli oleh Utsman. Tapi bukan untuk menjadi miliknya, tetapi diwakafkan. Diberikan untuk kebutuhan umat Islam. Dipakai untuk memenuhi kebutuhan umat Islam pada waktu itu. Kurma dan sebagainya. Nah, ternyata ketika Utsman bin Affan wafat, pengelolaan dari sumur, pengelolaan dari tanah itu terus berlanjut. Terus dilanjutkan oleh generasi-generasi yang berikutnya, ya, sampai kemudian Khalifah Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan sebagainya. Ternyata pengelolaan wakaf itu baik. Sampai pemerintah Arab Saudi hari ini kemudian tanah itu masih ada, hasil panen dari tanah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu sebagian dijual, ya, dan hasilnya kemudian dipakai untuk menyantuni fakir miskin dan untuk kebutuhan yang lainnya. Ternyata sebagiannya lagi karena masih ada, dikumpulkan dan disimpan di bank atas nama rekening Utsman bin Affan. Jadi itu awal mula sejarahnya rekening Utsman bin Affan yang sangat viral sampai hari ini. Nah, karena kemudian saldonya terus bertambah di bank tersebut, ya, akhirnya sebagian dari sebagian dari uang tersebut dibuatkan hotel, ya, dibuatkan hotel di Madinah itu dinamakan dengan Hotel Utsman bin Affan. Dari mana? Dari uang wakaf tadi. Nah, inilah salah satu inspirasi wakaf yang selalu menjadi kisah yang selalu disampaikan untuk memotivasi orang-orang supaya mengeluarkan wakaf gitu, yang mau berwakaf. Karena apa? Karena memang salah satu sabda Rasulullah SAW, wakaf ini menjadi amal jariah yang pahalanya itu terus mengalir walaupun orang yang mengeluarkannya, orang yang melaksanakannya sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah Utsman bin Affan, yang sampai hari ini kebaikan yang beliau keluarkan terus mengalir, walaupun itu sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Tetapi apa yang beliau berikan untuk umat ini, apa yang beliau berikan untuk agama Allah ini terus dijaga, dirawat, bahkan kebaikan itu dinikmati oleh banyak orang. Bayangkan jika sampai hari kiamat itu terus ada, maka pahala yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itu menumpuk banyak gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya memang Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah salah satu sosok yang ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan beliau adalah salah satu penghuni surga, orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab gitu. Udah nggak dihitung-hitung lagi, beliau sudah punya tiketnya. Itu yang pertama, kisah pertama. Kisah yang kedua dari kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu an ini terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Jadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, sama terjadi musim paceklik gitu ya. Kesulitan makanan, kemudian kondisi gudang, ya, gudang gandum di Madinah gitu, kurma dan sebagainya, itu di Madinah sudah sudah menipis gitu. Dan orang sudah mulai banyak yang kesulitan mendapatkan makanan. Nah, satu ketika ya Abu Bakar As-Siddiq ditanya bagaimana solusinya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi kepada kita sebelum terbenamnya matahari. Itu kata Abu Bakar. Kata Abu Bakar, saya yakin Allah akan memberikan solusi kepada kita sebelum terbenamnya matahari. Nah, ternyata pas sore di jam-jam asar, ya, di waktu asar, itu datang rombongan kabilah dagang dari negeri Syam, baru pulang, menuju kota Madinah, kurang lebih dengan jumlah unta 1000, dengan membawa dagangan, dan itu ya kabilah dagang itu kemudian diikuti, ya, diserbu, kalau bahasa kita tuh diserbu, didatangi oleh para pemilik pasar gitu. Jadi di pasar itu kan banyak pedagang jongko-jongko, nah itu diserbu oleh para pedagang tersebut. Niatnya apa? Ingin ngeborong. Diborong nanti dijual dengan harga yang mahal. Karena apa? Karena lagi susah gitu. Nah, ketika diikuti ternyata rombongan dagang itu berhenti di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi berhenti di rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ketika berhenti di sana, orang sudah berkumpul, Utsman bin Affan keluar, semuanya menawarkan kepada Utsman ya untuk menjual barangnya kepada mereka. Ada yang nawar dengan harga 2 kali lipat harga normal, 3 kali lipat, 4 kali lipat, tapi Utsman bin Affan tidak mau mengeluarkannya. Bahkan yang tertinggi 5 kali lipat. Dan Utsman tidak mau mengeluarkan tersebut, ya, mengeluarkan harta tersebut. Dan akhirnya ada pedagang yang bertanya, apa yang membuat Utsman bin Affan tidak mau mengeluarkan
barang dagangan yang dia miliki. Karena apa? Karena sudah tidak ada pedagang lagi di sana yang sanggup menawar lebih tinggi. Kata Utsman bin Affan, ada yang sanggup menawar apa yang saya miliki 10 kali lipat. Jadi 10 kali lipat dari harga normal. Dan itu tidak ada yang sanggup. Mereka semua penasaran, siapa yang berani membeli barang daganganmu dengan harga 10 kali lipat? Utsman bin Affan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang akan membeli barang daganganku dan aku akan infakkan semua harta ini untuk kebutuhan umat Islam. Jadi unta, kendaraan dengan isinya yang ada di sana itu diinfakkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk kebutuhan umat Islam yang saat itu sedang kesusahan di kota Madinah. Dan ini adalah salah satu yang menjadi ciri khas dari Utsman bin Affan, itu mudah memberi. Beliau adalah orang kaya, beliau memiliki banyak harta, tetapi beliau tidak susah memberi. Ya, beliau selalu memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini yang menjadi salah satu ciri khas dari Utsman bin Affan. Makanya ketika ada yang disebut nama Utsman, yang terbayang adalah kedermawanan beliau. Beliau memang dermawan. Kaya raya, memang sangat kaya raya. Baik hati, sangat baik sekali. Ya, itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses pemindahan proses pemindahan jabatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an pada saat itu. Jadi jika kita melihat ya, di masa akhir jabatan Umar bin Khattab radhiyallahu an di musim haji di usia beliau sempat berdoa yang pada saat itu doa beliau itu didengar oleh sahabat yang ada di sekitarnya. Jadi ketika tawaf, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam kondisi syahid. Maksudnya dalam kondisi syahid itu berarti ya, kalau dalam bayangan para sahabat yang namanya syahid itu berarti beliau harus ikut berjihad dan beliau meninggal di medan pertempuran gitu. Itu bayangan para sahabat tuh ketika syahid seperti itu. Maka ketika mendengar doa dari Umar bin Khattab yang ingin meninggal dunia atau wafat dalam kondisi syahid, maka mereka mengatakan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin mati syahid, maka engkau harus ikut berangkat menuju pertempuran bersama umat Islam yang lainnya. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, disinilah satu pelajaran penting ya dari doa orang-orang saleh yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu hal yang kadangkala kita lupa ketika berdoa adalah jujur ya. Karena dari pengalaman para sahabat yang sangat banyak sekali, ketika mereka berdoa dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doa para sahabat tersebut. Jadi banyak kisah para sahabat Bapak Ibu yang memang pada saat ketika berdoa ya, itu doanya langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama pada saat para sahabat berdoa gitu. Dan salah satu kuncinya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di perang perang Khaybar ya. Di perang Khaybar ketika Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Baduy, Rasulullah bertanya tentang cita-citanya itu apa? Dia ingin mati syahid maksudnya. Itu pada saat pertempuran itu ingin mendapatkan sebuah kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban dari Rasulullah, jika engkau jujur maka Allah akan mengabulkan doamu. Ya. Maka tidak lama dari itu kemudian beliau menyaksikan setelah pertempuran selesai, orang yang tadi berjumpa dengan Nabi wafat dalam kondisi apa yang dia inginkan. Ada sahabat juga saudara Rasulullah di perang Badar, namanya Abdullah bin Jahsy, yang pada saat itu ketika akan memulai pertempuran dia berdoa kepada Allah dengan doa yang kalau bagi kita itu doa yang sangat menyeramkan gitu ya. Abdullah bin Jahsy berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini. Ya Allah, mudah-mudahan di pertempuran ini aku bertemu dengan musuh yang sangat hebat gitu ya, yang sangat kuat sehingga dia merobek perutku dan memotong-motong bagian tubuhku. Itu doanya yang sangat seram gitu. Maka para sahabat bertanya, kenapa engkau berdoa seperti itu? Abdullah bin Jahsy mengatakan, aku ingin nanti ketika Allah bangkitkan aku di hari kiamat ya, dan kemudian Allah memanggil namaku, Allah bertanya, kenapa ya perutmu gitu kan robek, kemudian luka-luka itu kenapa? Maka aku menjawab bahwa semua ini untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya, dan tidak lama pada saat perang Badar juga meninggal dunia. Nah, selain doa yang maksudnya doa-doa yang menakutkan, aduh kita nggak sanggup gitu ya. Tapi ada juga doa dari cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Abdul Aziz ya.
Beliau berdoa pada saat beliau menjadi gubernur pada waktu itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di sebuah kursi yang tidak akan beliau berikan kesempatan kepada setan untuk duduk bersamanya di sana. Itu kursi kekhalifahan. Dan itu dikabulkan. Maka satu pesan penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa itu adalah jujur. Jujur nggak kita sama Allah ketika kita berdoa, ya? Karena jujur itu menjadi satu kunci, ya, kunci dikabulkannya doa kita kepada Allah. Maksudnya jujur gimana? Karena kita nggak bisa bohong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya jujur itu kita benar-benar meminta penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bener nggak? Gitu. Karena jangan-jangan ketika kita berdoa ya kita lengah gitu. Kita pikirannya kemana gitu, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan isi hati kita, maka itu bukan kejujuran. Kejujuran itu adalah sebuah kepasrahan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika Umar bin Khattab berdoa seperti itu dan mendapatkan respon kata para sahabat, wahai Amirul Mukminin, jika engkau ingin mendapatkan syahid, maka engkau harus ikut terlibat dalam jihad bersama para sahabat gitu. Tapi kata Umar, jika Allah berkehendak maka tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak lama setelah beliau melaksanakan haji itu di kota Madinah, pada saat subuh, ya, ketika dalam kondisi subuh beliau memimpin imam, ya, imam sholat. Kemudian pada saat ada yang mengatakan pada saat ruku, posisi ruku, ada saat yang mengatakan beliau ketika membaca surat Al-Fatihah selesai, ya, ketika amin. Nah, di sana ternyata dalam rombongan para sahabat yang sedang sholat di belakang Umar bin Khattab, itu ada seorang budak yang menyelinap. Budak ini berasal dari Majusi, ya. Dia beragama Majusi, berasal dari Persia, namanya adalah Abu Lu'lu'ah, ya, Abu Lu'lu'ah. Jadi Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ini beliau bukan seorang muslim, bukan seorang muslim, ya. Dan dia ikut sholat pada saat itu dengan awalnya memang punya niat untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dia sudah menyiapkan sebilah pisau bermata dua, ya, dan sudah diberikan racun yang sangat kuat sekali, ya. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang sholat, sedang mimpin, dan di waktu yang pada saat itu dia nilai tepat, kemudian dia masuk ke dalam barisan yang terdepan, sampai di depan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian dia menusukkan pisau yang dia bawa ke perut Umar bin Khattab radhiyallahu an. Setelah ditusuk, kemudian beliau lari sambil mengayunkan pisau yang dia bawa, ya. Beberapa sahabat yang ada di belakang Umar bin Khattab itu sempat berjatuhan, tumbang, terkena sayatan pisau dari Abu Lu'lu'ah ini, ya. Semuanya terjatuh. Kemudian sholat apakah bubar? Tidak langsung bubar pada waktu itu, tetapi Umar langsung memberikan isyarat kepada sahabat yang ada di belakang untuk menggantikan posisi imam Umar bin Khattab. Sholat dilanjutkan dengan bacaan yang lebih pendek. Nah, di sini dalam kondisi melihat peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika dalam kondisi sholat berjamaah, dalam kondisi apapun, kondisi bahkan kritis, ya, maksudnya dalam kondisi berbahaya sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an tadi, ya, itu sholat nggak langsung bubar, tetapi pada saat itu Umar langsung memberikan isyarat kepada sahabat, lanjut dipimpin oleh sahabat berikutnya dengan bacaan yang lebih cepat dan lebih pendek. Maka sholat selesai, sholat subuh selesai, dan dievakuasilah semua sahabat yang tadi terkena pisau, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar dibawa ke rumah dan ternyata ketika melihat kondisi luka yang dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ternyata luka yang dialami oleh beliau cukup besar, ya, serius, tepat di perut beliau, dan dipanggillah tabib terbaik, dokter terbaik untuk mengobati Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi ternyata pada saat itu tidak ada, para dokter sudah melihat kondisinya ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditolong gitu. Karena darah sudah keluar banyak, ya, dan lukanya cukup besar gitu, sampai ada sahabat yang datang kepada Umar dengan membawa segelas susu untuk diminum oleh Umar. Ketika diminum oleh Umar, ternyata air susu itu langsung keluar, ya, dari perut Umar bercampur dengan darah. Dan pada waktu itu kemudian para sahabat melihat bahwa sepertinya kondisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak akan lama lagi. Nah, disinilah kemudian
para sahabat langsung meminta Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memutuskan, memberikan sebuah wasiat jika hal buruk terjadi, beliau wafat diakibatkan musibah tadi, ya, maka harus segera ada penggantinya. Ya. Ada beberapa sahabat yang mengusulkan Umar bin Khattab radhiyallahu an agar menunjuk anaknya Abdullah bin Umar menjadi penggantinya, tapi sejak awal Umar bin Khattab tidak ingin ada keluarganya yang mendapatkan musibah yang sama seperti beliau. Beliau menolak, tidak ingin anaknya mendapatkan mandat melanjutkan kepemimpinan beliau sebagai khalifah. Nah, di sini kita melihat bahwa sistem penunjukan khalifah, ya, kepemimpinan pada saat Khulafaur Rasyidin itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Jika di Abu Bakar pada saat itu diberikan wasiat oleh Abu Bakar, mewasiatkan ditunjuk. Nah, Umar pada saat itu tidak ingin menunjuk orang yang setelahnya untuk menjadi pemimpin itu siapa. Nggak ditunjuk sama Umar gitu. Jadi keterpilihan Utsman itu bukan karena penunjukan dari Umar bin Khattab. Di sini dikuatkan lagi bahwa memang di dalam sistem, ya, pemilihan kepemimpinan, bahkan pada saat Khulafaur Rasyidin tidak ada sistem baku, ya. Tidak ada sistem baku harus seperti apa. Dari pertama Abu Bakar terpilih sampai Umar bin Khattab terpilih beda. Bahkan sekarang pun beda lagi. Akhirnya apa? Diputuskanlah oleh Umar bin Khattab untuk menunjuk pimpinan berikutnya, ya. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Umar membentuk sebuah panitia kecil. Jadi ada panitia yang di sana dikhususkan untuk mengerucutkan nama pengganti Umar. Jadi Umar ingin mereka bermusyawarah. Umar tidak ingin menunjuk langsung orang yang menjadi penggantinya siapa, karena Umar tidak ingin datang sebuah fitnah nanti ke dalam tubuh umat Islam. Jadi Umar pada waktu itu membentuk sebuah panitia pemilihan khalifah, ya. Kalau bahasa kita mungkin KPU hari ini, ya. Jadi KPU-nya pada waktu itu langsung ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang terdiri dari siapa? Dan terdiri dari sahabat yang dijamin masuk surga yang pada saat itu masih hidup. Jadi pada saat itu yang sudah meninggal berarti Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal, kemudian Umar bin Khattab, ya, tidak ikut karena beliau dalam kondisi yang sedang sakit. Nah, ditunjuklah panitia yang diutus untuk mengangkat khalifah siapa? Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini dibentuklah panitia ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk memutuskan siapa yang layak untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Dan semuanya berdiskusi. Semua bertanya kepada masyarakat, siapa orang yang cocok dan layak menjadi pengganti Umar. Ya, diusulkan nama-nama, ya. Dan sampai akhirnya kemudian nama-nama itu mengerucut dari yang tadi kandidatnya ada 6 orang tadi. Ya, sahabat-sahabat pilihan Umar bin Khattab termasuk mereka bermusyawarah. Siapa yang layak di antara mereka untuk menggantikan posisi Umar bin Khattab menjadi khalifah. Dan di antara sahabat yang datang pada waktu itu yang ditunjuk oleh Umar, hampir kebanyakan mereka semua bermimpi berjumpa Nabi. Jadi mereka semua bermimpi berjumpa Nabi, yang di dalam mimpi tersebut Rasulullah memberikan sebuah isyarat di mana nama itu dikerucutkan kepada 2 nama, yaitu kepada Utsman bin Affan dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Jadi nama itu mengerucut. Akhirnya kayak tadi Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mundur. Ya, beliau mundur, tidak bersedia untuk menjadi pengganti Umar bin Khattab. Kemudian Zubair bin Awam juga melakukan hal yang sama. Said bin Zaid sama semuanya. Mundur, ya. Dan kemudian akhirnya mengerucutlah kepada 2 nama. Siapa? Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah 2 nama mengerucut, dilihatlah dari kompetensi gitu ya, dari kesenioran secara usia yang pada waktu itu layak menggantikan posisi Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Nah, dari hasil musyawarah tersebut kemudian disepakatilah Utsman bin Affan yang menjadi pengganti Umar bin Khattab menjadi khalifah, dan pada saat itu Utsman bin Affan menggantikan posisi Umar bin Khattab radhiyallahu an di usia beliau yang sekitar 71-72 tahun. Jadi Utsman bin Affan itu beliau diangkat menjadi khalifah di usia sekitar 71 tahunan. Usia yang
sudah sangat senior ya, sudah sangat sepuh, dan Utsman bin Affan adalah sahabat yang paling senior di antara yang tadi sedang bermusyawarah. Diangkatlah beliau untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu an di usia 71 tahun. Maka di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau memerintah yang paling lama 12 tahun ya, dan beliau wafat di usia 83 tahun. Di rumahnya ketika beliau sedang membaca Quran ditemani istrinya, kemudian rumahnya itu diserang oleh para pemberontak yang dhaif ya, yang bodoh, yang jahil, mereka terprovokasi oleh fitnah. Nah, inilah yang nanti akan menjadi tantangan besar yang akan dihadapi oleh Utsman bin Affan. Ya, di mana ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah memberikan sebuah isyarat kepada Utsman bin Affan bahwa kehidupan beliau akan berhadapan dengan fitnah-fitnah yang sangat besar, ya. Dan jika Utsman bin Affan bisa bersabar dalam menghadapi fitnah tersebut, kata Nabi, Utsman akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana fitnah yang muncul kepada Utsman bin Affan itu adalah fitnah yang sebetulnya secara ini adalah kisah masa lalu, sejarah masa lalu yang tidak dipahami oleh orang-orang yang baru masuk Islam pada waktu itu. Nah, makanya disinilah kita di fase kepemimpinan Utsman bin Affan ini kita perlu melihat sejarah lebih jernih lagi ya, karena disinilah konflik dimulai. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia pada saat beliau ditusuk menjadi imam pada saat sholat subuh, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Huzaifah al-Yamani bahwa yang menjadi benteng antara fitnah dengan Islam itu adalah Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattabnya kemudian syahid ya, meninggal dunia. Disinilah kemudian muncul banyak fitnah ya, orang-orang yang tidak menyukai, tidak mencintai para sahabat kemudian mulai memprovokasi, menimbulkan kebencian-kebencian kepada orang-orang supaya tidak mencintai para sahabat, tidak mencintai menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Oleh karenanya pada saat itu salah satu fitnah yang nanti akan dihadapi oleh Utsman bin Affan itu dihadapi di 6 tahun kedua ya, 6 tahun kedua kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi di 6 tahun pertama kondisi politik itu masih stabil ya, baru nanti di 6 tahun kedua ya, karena 12 tahun kepemimpinan beliau, di 6 tahun yang kedua barulah di sana banyak peristiwa terjadi, fitnah-fitnah disampaikan, dan termasuk oleh orang-orang Yahudi yang pada saat itu tidak mencintai, tidak menyukai ya dakwah yang dibawa oleh para sahabat yang pada waktu itu sudah semakin luas, sudah semakin banyak orang yang tertarik dan orang masuk Islam, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk sesi pertama. Mangga Pak Aib, insya Allah nanti kita akan lanjut kembali di sesi yang kedua. Ya, baik. Demikian tadi Ibu-ibu dan Bapak-bapak jamaah sekalian, season pertama sudah kita lalui, penjelasan dari uraian dari Bapak Ustadz Ahsan tentang Utsman bin Affan, diawali dengan tadi mungkin sifat kedermawanan beliau, kemudian juga tadi di season pertama diakhiri dengan kronologis ya, perpindahan kepemimpinan dari Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan. Meskipun di awal sepertinya berjalan mulus, tapi ya itulah manusia, ternyata dari sanalah mulai muncul konflik ya antar umat Islam. Baik, kami persilakan yang mau bertanya kepada Bapak Ustadz Ahsan tentang tema hari ini. Di chat sudah ada 2 orang yang bertanya, Pak Ustadz. Dari Ibu Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau kita mengingatkan sebagian hartanya tidak boleh menyebutkan berapa kita infakkan agar tidak menyakiti penerima, tetapi anak telah mengingatkan sebagian hartanya malah jadi dimusuhin. Tidak tahu apa salahnya, padahal kesulitan orang itu kita bantu ingin seperti Utsman bin Affan. Harus bagaimana sikap kita agar menjadi orang dermawan? Mengapa Pak Ustadz? Itu mungkin pertanyaan yang pertama dari jamaah.
Jadi kedermawanan Utsman bin Affan ini selalu menjadi inspirasi ya bagi kita semua untuk bisa memberikan harta terbaik gitu ya. Harta terbaik bukan harta yang banyak, tetapi terbaik itu di masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Bagi orang kaya tentu terbaiknya berbeda dengan orang yang berkecukupan gitu ya. Nah, termasuk juga yang menjadi inspirasi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang kedermawanan beliau adalah salah satunya ketika beliau berinfak itu tidak banyak berpikir. Mungkin beda dengan kita ya. Kalau mau infak tuh kadang ngitung dulu gitu. Ngitungnya cukup atau enggak. Tapi bukan sesuatu yang salah sebetulnya. Nah, bagaimana sebetulnya ketika kita ingin memberi ya kepada orang yang berhak untuk menerimanya? Jadi pertama memang di dalam adab dan akhlak ketika kita memberi itu tidak boleh merendahkan orang yang menerima ya. Orang yang menerima bantuan dari kita itu tidak boleh merendahkan mereka. Karena pada saat kita memberikan sesuatu ya, kita memberikan dengan penuh keikhlasan. Kita kembali lagi mengulang bahasa ikhlas ini adalah satu nilai yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi bab ikhlas mah tidak bisa dinilai oleh kita. Ada orang kemudian ingin memberikan motivasi kepada orang lain dengan memperlihatkan di media sosial. Kita tidak bisa menilai dia itu ria atau ikhlas, tidak bisa, karena ria ikhlas itu adalah ranahnya, pekerjaannya ada di dalam hati. Jadi oleh karenanya yang pertama harus kita lakukan, yang harus kita pahami adalah bagaimana kita tidak menjatuhkan mental atau tidak merendahkan orang yang menerima bantuan dari kita. Dan itu yang dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kenapa di dalam prakteknya pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zakat itu diberikan langsung kepada mustahik ya, kepada orang yang berhak menerimanya tanpa mereka harus keluar rumah. Jadi mereka diam di rumah dan para amil zakatnya datang mendatangi rumah mereka dan memberikan langsung kepada mereka. Jadi bukan peristiwa, bukan pemandangan satu kondisi sosial gitu ya, para orang-orang miskin kemudian berjajar gitu. Jadi para amil yang datang ke rumah langsung untuk tidak merendahkan martabat mereka sebagai orang yang menerima ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita tadi ya bahasanya berkaitan dengan ikhlas itu, ria itu adalah ranah yang tidak bisa kita nilai sebagai seorang manusia karena itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita yang melakukannya, dan kita sebagai seorang manusia tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, yang terakhir berkaitan dengan infak ini ya, berkaitan dengan infak ini adalah bagaimana pada saat kita berinfak itu ya, kita memberikan sebuah doa kebaikan kepada orang yang menerimanya, dan orang yang menerimanya pun mendoakan kita. Dan inilah satu interaksi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya yang diutamakan ketika kita memberikan sesuatu itu adalah doa, bukan bahasa yang lain. Karena ketika bahasa yang lain akan cenderung menyakiti ya orang yang menerimanya. Tetapi ketika doa ya, ketika kita misalkan memberikan bantuan, kemudian kita iringi dengan doa, mudah-mudahan semua keluarga dalam kondisi sehat, ya Allah luaskan rizkinya. Dan itu akan dibalas doa lagi dengan para penerimanya. Jadi bukan dengan bahasa yang lain, tetapi bahasanya adalah bahasa doa. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk juga yang Rasulullah amanahkan kepada para amil zakat pada saat itu, pada masa Rasulullah SAW. Jadi bukan kata-kata yang lain ya, bukan menceramahi, apalagi bukan menasehati, tetapi yang keluar adalah doa. Mudah-mudahan ibu dan keluarga sehat, Allah kuatkan gitu kan. Allah berkahi rizkinya, Allah luaskan gitu. Seperti itu bahasanya. Dan disitulah kemudian akan muncul sebuah interaksi ya, interaksi yang saling mendoakan. Supaya apa? Menghindari tadi ketersinggungan ya. Jadi kalau dengan bahasa-bahasa yang lain, khawatir apa yang kita ucapkan tentu belum tentu gitu ya nyaman di hati orang yang menerimanya, seperti itu. Maka yang lebih diutamakan adalah doa.
doa dari kita untuk untuk orang yang menerima, dan orang yang menerima pun akan merespon juga dengan doa. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Hasan atas mungkin jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya, salah satu jamaah. Tadi disampaikan yang membantu meringankan pengadaan air dijamin masuk surga. Siapa yang menjanjikannya dan cara menjanjikannya melalui siapa? Nah, itu. Mangga Pak Ustadz. Baik. Jadi peristiwa tadi itu terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena kondisi sedang kondisi sedang membutuhkan gitu. Karena memang ini sudah menjadi tabiat manusia sepertinya kebanyakan selalu ada oknum-oknum yang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Sama halnya di musim pandemi awal, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ketika masker susah, ada kemudian lagi kesusahan itu orang membisniskan dan menaikkan harga sampai selangit gitu. Nah, itu terjadi pada masa siapa? Pada masa Rasulullah, ketika orang kesusahan air, ya, ini kemudian membisniskan air dengan harga yang sangat tinggi. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang membantu saudaranya dalam kondisi kesulitan, Allah yang akan memberikan hadiahnya gitu. Rewardnya langsung dari Allah. Apa? Itu surga. Dan Utsman bin Affan yang langsung pada saat itu setiap dalam kondisi sulit, Utsman bin Affan selalu datang terdepan untuk memberikan harta terbaik. Tadi musim paceklik di masa Abu Bakar As-Siddiq, kesulitan makanan, ya. Gudang makan sudah semakin menipis. Yang datang memberikan infak terbaiknya siapa? Utsman bin Affan, banyak. Dan itu terjadi pada saat perang perang Tabuk juga sama. Rasulullah kondisi logistik sedikit sekali, kendaraan nggak ada gitu ya, hanya sedikit. Yang datang menginfakkan hartanya siapa? Jadi Utsman bin Affan dalam kondisi seperti itu tidak memikirkan ini bisnis nih, harta saya akan semakin banyak nih. Karena realitanya memang ada orang-orang yang seperti itu gitu, yang tidak memiliki hati nurani kalau bahasa kita tuh ya. Ketika kemarin harga oksigen susah, orang nyari oksigen gitu kan, sampai kemudian berjejer, kalau bahasanya kurang lebih sama kondisi sampai hari ini gitu. Kondisinya sedang kesulitan, orang nyari oksigen, ada yang jual oksigen harganya tinggi di atas harga normal, bahkan beberapa kali lipat. Tapi kalau misalkan ada orang-orang kaya mungkin dengan sifat dan karakter sama seperti Utsman bin Affan, ya saya wakafkan. Melihat fenomena seperti ini sedih gitu. Nah, inilah yang kita ambil dari peristiwa itu, ya, dari peristiwa bagaimana bukan airnya, tetapi dalam kondisi sulit, ada orang yang memanfaatkan kesulitan itu untuk memperkaya dirinya, tetapi juga ada orang yang memanfaatkan kondisi sulit itu untuk beramal mendapatkan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, ini yang menyampaikannya siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang menyambutnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kejadian dan peristiwa ini akan terulang, ya, dari generasi, dari waktu ke waktu itu akan selalu ada, ya. Kemarin kita dalam dalam masa pandemi yang sangat sulit, ya. Makanan juga karena beberapa harus tinggal di rumah, sulit untuk mencari pekerjaan, bahkan ada yang beberapa diputus pekerjaannya, ya. Kemudian juga mencari masker susah, ada yang harga sampai tinggi naik gitu kan, hand sanitizer dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian peran kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu saudaranya, meringankan kebutuhan, dan inilah yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, selalu hadir terdepan untuk memberikan kebaikan, meringankan beban saudaranya, karena jaminannya dari Rasulullah tentu bukan hanya untuk Utsman bin Affan saja, tetapi kabar gembira ini dari Rasulullah untuk kita semua yang ingin berbuat baik, membantu saudaranya dalam kesusahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, itulah jawaban dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa ini pertanyaannya ya. Untuk selanjutnya season kedua atau sesi kedua sebentar mungkin ya, Pak Alep. Ya, enggak. Sebelum kita tutup, kita lanjut ke sesi kedua, enggak? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, di sini kita melihat nanti Utsman bin Affan akan menghadapi
apa yang namanya dinamika kehidupan, ujian yang tidak sederhana dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah diinformasikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada beliau pada saat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam hidup. Dan di sini tentu bahkan bukan hanya dulu ya, sampai hari ini provokasi atau pernyataan-pernyataan yang menghina Utsman bin Affan itu sampai hari ini ada gitu, merendahkan Utsman bin Affan itu selalu ada. Jadi efek dari fitnah itu nggak berhenti gitu, ternyata nggak berhenti pada saat Utsman bin Affan wafat, tetapi itu terus bahkan diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak sedikit hari ini ketika kita tidak bijak dalam membaca sejarah, terutama pada masa fase pemerintahan Utsman bin Affan ini, orang yang salah melihat referensi ya, atau orang yang salah membaca referensi, dia akan timbul di dalam hatinya itu adalah kebencian kepada sahabat Utsman bin Affan. Padahal sahabat Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang memiliki kontribusi besar kepada dakwah yang saat itu sedang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan adalah mantu Nabi, orang yang banyak berkontribusi kepada dakwah yang saat itu sedang dibangun oleh Nabi, termasuk juga Utsman bin Affan adalah salah satu orang yang disebutkan oleh Nabi akan mendapatkan surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tentu peran kita adalah tidak meneruskan kebencian tersebut dan mampu meluruskan sejarah yang ada. Memang Utsman bin Affan adalah seorang sahabat, beliau adalah seorang manusia ya, memiliki kekhilafan ya, ada kekurangan yang beliau miliki karena beliau adalah seorang manusia, juga kita melihatnya dari aspek yang sama seperti kita. Beliau sudah punya tiket surga ya, tetapi dalam dinamika kehidupan beliau adalah manusia yang tidak lepas dari sebuah kesalahan. Ada kekurangan yang beliau miliki, tapi kontribusi beliau untuk dakwah, untuk support dakwah Nabi itu besar. Yang kita lihat itu. Maka nanti dalam dinamika kehidupan pemerintahan beliau, salah satu fitnah yang sering diserangkan kepada beliau ya, ditujukan kepada beliau adalah fitnah bahwa beliau itu adalah seorang khalifah yang di antara 4 khalifah itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu, beliau adalah salah satu khalifah yang kalau bahasa kita tuh nepotisme gitu. Banyak mengangkat dari kalangan keluarganya menjadi pemimpin-pemimpin daerah. Nah, ini yang banyak diserangkan. Nah, di sini ketika kita tidak melihat sejarah dengan benar ya, tidak salah referensi yang akhirnya adalah provokasi dan mengotori hati kita. Sehingga kita pun nauzubillah kemudian sampai menghina, mencaci maki salah satu sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ada juga rangkaian sejarah yang dialamatkan kepada beliau, rangkaian fitnah yang dialamatkan kepada beliau, seperti beliau tidak ikut perang Badar ya, tidak ikut Bai'atur Ridwan, kemudian ada beberapa fitnah yang diarahkan kepada beliau yang alasannya itu apa? Nah, ini salah satu yang penting juga yang harus diantisipasi oleh kita. Fitnah di akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan itu lahir dari sebuah kebencian yang Abdullah bin Saba ya, yang sering disebut sebagai Ibnu Sauda, kata di dalam tulisan para sejarah gitu ya. Abdullah bin Saba ini adalah seorang provokator yang pertama kali memercikkan fitnah gitu ya, yang membuat Utsman bin Affan sampai beliau syahid di rumah dikepung gitu, dikepung oleh orang-orang yang terprovokasi. Yang menjadi target dia siapa? Yang menjadi target dia adalah orang-orang Muslim yang tidak paham sejarah, yang tidak kenal terhadap Utsman bin Affan. Mereka memprovokasi ya, menjelek-jelekan Utsman bin Affan, yang kemudian lahirlah timbul kebencian. Nah, disinilah salah satu ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang sebuah informasi, berita ketika datang fatabayyanu, yaitu ditabayunkan ya, ditanya, diklarifikasi benar atau tidak. Nah, ini salah satu yang nanti akan kita bahas, bagaimana fitnah-fitnah yang datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan
bagaimana cara kita melihat dengan jernih gitu ya, dan melihat dengan bijaksana problematika yang ada pada waktu itu, karena efek dari fitnah yang timbul pada masa Utsman bin Affan itu dampaknya itu tidak selesai di 1 tahun atau 2 tahun, tetapi sampai hari ini efeknya itu masih ada dan masih terasa. Ya mungkin ini sampai hari kiamat akan terus terjadi sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh gitu ya, sebagaimana orang-orang bodoh pada masa Utsman bin Affan yang pada waktu itu terprovokasi dan ikut membenci Khalifah Utsman bin Affan, dan akhirnya kemudian mereka datang sampai membunuh Utsman bin Affan yang sedang membaca Quran di rumah pada waktu itu bersama istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di momen berikutnya bagaimana ujian-ujian yang dihadapi oleh Utsman bin Affan, dan begitu pula kecerdasan beliau dalam mengelola negara ya, mengelola satu pemerintahan yang sangat luas sekali, dan kecerdasan beliau juga untuk menghimpun Al-Qur'an. Dan salah satu jasa beliau bagaimana Al-Qur'an yang senantiasa kita baca ini adalah salah satu prestasi ya, salah satu warisan yang diberikan oleh Utsman bin Affan, sehingga kita mudah membaca Quran, sehingga hari ini kita bisa melihat Al-Quran dengan standar yang disebut sebagai Mushaf Utsmani ya, karena inilah standar Al-Quran yang disusun, yang ditulis, yang dihimpun pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifah, demikian tadi uraian tentang Utsman bin Affan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Hasan. Pada intinya adalah mari kita teladani kebaikan-kebaikan yang sudah ditunjukkan oleh Utsman bin Affan. Kita teladani kedermawanannya, kemudian kecerdasannya, inovasinya ya. Salah satu inovasi dari Utsman bin Affan adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf yang sampai hari ini kita bisa merasakan manfaat besarnya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, demikianlah mungkin kajian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyehatkan kita semua. Oleh karena itu kita tutup dengan doa. Mangga kepada Ustadz Hasan untuk memimpin doa penutup. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini ya, salah satu waktu yang kata Nabi jangan sampai ketinggalan, yaitu Jumat di sore hari pada asar adalah waktu yang mustajab. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melewatkan waktu ini untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul di waktu mustajab ini. Mari kita tutup dengan doa terbaik dari kita, dengan hati dan dengan kejujuran yang sebagaimana Rasulullah sampaikan. Insyaallah dengan kejujuran tersebut doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, 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 astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah. Anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifah, alhamdulillah sudah selesai kajian hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan wabil khusus kepada Bapak Ustadz Muhammad Hasan
Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Demikian, mangga Ibu-ibu dan Bapak-bapak, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sami Pak Aep, hatur nuhun sadayana. Bu Amalia, mangga hatur nuhun. Mangga. Sehat semuanya. Hatur nuhun ilmun. Alhamdulillah. Sami Bu Muhun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Abi izin live. Hatur nuhun Pak Aep, Pak Handi Ya. sudah mewakili. Bu Ya. Rina, Ibu Umi Asih, Bu Eis, Halimah, Ya. alhamdulillah hadir teras. Apit, Hasan, Teh Rini Cintara. Hatur nuhun kasadayana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sehat. Nuhun Teh Rin.